Halo semuanya, pada video kali ini aku ingin membahas terkait Liga Super Malaysia. Kenapa aku ingin membahas terkait Liga Super Malaysia? Karena pada tahun ini, pada musim 2025-2026, Liga Super Malaysia akan menjadi musim yang paling revolusioner dalam sejarah Liga Super Malaysia. Dan juga tentunya adanya tim yang dari Brunei Darussalam, yaitu ada Brunei DPMM resmi masuk ke Liga Super Malaysia dan kota asing bertambah serta jadwal liga berubah. Benarkah semua ini berdampak positif dan apakah ada juga kelemahan yang perlu dikritisi? Mari kita bahas pada video ini. Yang pertama tentunya pada video kali ini berisi tentang Brunei DPMM yang akan bergabung ke Liga Super Malaysia. Kemudian juga ada 14 tim yang akan bertanding di Liga Super Malaysia. Serta adanya pemain impor mencapai 15, di mana 7 bisa bermain dan 2 sebagai cadangan aktif. Dan pada pemain impor ini aku akan membahas lebih lanjut pada segmen berikutnya. Kemudian juga ada juga liga yang dimulai bulan Agustus. Tentunya ini sangat baik ya, karena mengikuti kalender dari AFC dan juga Eropa. Kemudian juga ditetapkannya sistem financial fair play dan salary cap, serta adanya JDT dan Selangor untuk mengikuti Liga Champions Asia dan juga Shopee Cup. Di mana kita tahu bahwa JDT musim lalu atau musim ini tidak mengikuti Shopee Cup dikarenakan beberapa kendala yang mereka hadapi dan juga ketidakinginan dia untuk mengikuti Shopee Cup. Kemudian juga tentang transfer window yang mengikuti Eropa, di mana terdapat 2, yaitu ada pada tanggal 9 Juni dan 30 Agustus 2025 serta ada 5 Januari sampai dengan 1 Februari 2026. Apakah langkah-langkah ini sangat baik dan tepat? Tentu langkah-langkah ini jelas menunjukkan bahwa FAM dan juga MFL ingin membawa sepak bola Malaysia ke level yang lebih baik lagi dari musim sebelumnya. Tapi mari kita bedah lebih lanjut ke 3 hal penting yang tentunya mempunyai banyak kekurangan yang tersembunyi. Yang pertama yaitu terkait kuota 15 pemain. Kuota 15 pemain tentunya mempunyai keuntungan dan juga kerugian. Di sini aku ingin membahas tentang keuntungannya terlebih dahulu. Apa sih keuntungannya? Yaitu tentu yang pertama ada meningkatkan kualitas kompetisi. Kita tahu bahwa di musim baru nanti Liga Super Malaysia ini akan berisi 14 tim. Tentunya 14 tim ini sangat sedikit, di mana tentunya dengan adanya kuota pemain asing sebanyak 15 menumbuhkan kualitas-kualitas lebih baik lagi, walaupun tim yang ada tidak sebanyak yang sebelumnya. Tentunya ini merupakan langkah yang menurutku sangat strategis untuk meningkatkan pemain-pemain lokal dan juga daya saing tim-tim yang ada di Liga Super Malaysia. Kemudian juga kalau kita lihat bahwa klub bisa mempunyai kedalaman yang luas. Kita tahu bahwa tentunya klub ingin juga mendapatkan hasil yang terbaik dan juga dengan hasil yang terbaik juga bisa menarik sponsor-sponsor yang ada di Malaysia untuk bisa dia gandeng untuk bekerja sama dan juga bisa meningkatkan finansial dalam klubnya. Oleh karena itu tentunya dengan adanya pemain import yang banyak pasti bisa meningkatkan kualitas dari suatu tim. Serta tentunya kita tahu ada kekurangan, di mana kekurangan ini yang menurutku sangat fatal, di mana yang pertama yaitu yang selalu kukatakan berulang-ulang kali di videoku sebelumnya, yaitu terkait pemain lokal bisa terpinggirkan karena banyaknya pemain-pemain impor. Tahun ini atau di musim selanjutnya Liga Super Malaysia akan menambahkan slot pemain impornya menjadi 15. Tentunya ini akan membuat pemain lokal dari Malaysia akan semakin terpinggirkan dan tidak banyak peluang untuk pemain lokal mengembangkan permainannya, mengembangkan skillnya, mengembangkan juga mentalnya di Liga Super Malaysia.
Kemudian selanjutnya yaitu peluang untuk bermain talenta muda akan hilang sepenuhnya, karena dengan mengandalkan pemain impor yang mempunyai jam terbang yang lebih tinggi, pengalaman yang kuat, serta mentalnya yang sudah teruji di banyak-banyak liga, tentunya ini membuat pemain-pemain muda dari Malaysia atau skuad Harimau Malaya ini akan menjadi kesusahan untuk bersaing. Dan tentunya ini juga akan berdampak pada nantinya skuad Harimau Malaya. Tentunya klub menengah ke bawah pasti bisa ya untuk membeli pemain impor atau pemain asing yang murah, cuman tidak berkualitas. Dan aku harap jika ada tim dengan finansial yang kurang, harus bisa memanajemen uangnya untuk tetap mengembangkan pemain muda daripada membeli pemain import yang kurang kualitasnya. Tentunya ini merupakan kontrol dari kualitas dan monitoring. Dan juga dengan adanya kuota besar ini bisa jadi bumerang antara tim maupun antara pemain muda. Kemudian tentang format 14 tim. Secara umum positif ya, di mana ada salah satu tim dari Brunei Darussalam yang mengikuti Liga Super Malaysia, tentunya baik. Karena apa? Karena pemain dari Indonesia, ada pemain dari Malaysia juga nantinya akan bermain di Liga Super Malaysia untuk mewakili tim dari Brunei Darussalam. Tapi masalahnya adalah apakah semua dari 14 tim ini punya stadion yang layak dan penuh lisensi dari AFC? Jawabannya tidak. Hanya beberapa tim yang aku tahu, yaitu baru sebanyak 8 atau 9 tim yang baru bisa memenuhi dari lisensi AFC, dan sisanya tidak. Oleh karena itu sangat disayangkan. Kemudian juga, adakah klub yang kuat secara finansial untuk bertahan di Liga Super Malaysia? Ada beberapa yang ku tahu dan bersaing sejauh ini yang bisa memperebutkan Liga Super Malaysia. Walaupun kita tahu bahwa Liga Super Malaysia pasti dimenangkan oleh tim itu aja. Yang pertama ada JDT, kemudian yang kedua ada Selangor, dan yang ketiga ada Terengganu, keempat mungkin ada Sabah. 4 tim ini yang menurutku mempunyai finansial atau manajemen finansial yang baik. Selain itu menurutku kurang baik semua. Kemudian juga ada risiko munculnya klub lemah, tentu menjadi bulanan dari tim-tim yang baik dan mempunyai finansial yang bagus seperti JDT. Tentu ini sudah terjadi di musim-musim sebelumnya, di mana saat JDT menghadapi tim papan bawah di Liga Super Malaysia ini menjadi bulan-bulanan, dan ini menurutku tidak menunjukkan kompetisi yang baik. Karena apa? Karena persaingan itu sangat jauh antara satu tim dan tim lainnya. Kemudian juga yang selanjutnya aku ingin membahas terkait jadwal ya. Jadwal yang nantinya dari Liga Super Malaysia dimulai, yaitu pada bulan Agustus. Tentunya Liga dimulai bulan Agustus ini sangat menyelaraskan dari kalender dengan Liga Asia dan juga Liga Eropa. Kalau kita lihat bahwa sebelumnya tentunya Liga Super Malaysia tidak mengikuti kalender FIFA. Dan sekarang dari skuad Harimau Malaya sekarang banyak banget pemain-pemain yang bermain di luar dari Malaysia. Seperti ada di Eropa, kemudian juga ada di Amerika Latin, kemudian ada di Asia juga. Tentunya dengan menyesuaikan jadwal dari Liga Super Malaysia dengan jadwal yang ada di Eropa ataupun di Liga Asia, ini menunjukkan bahwa keseriusan dari manajemen atau FAM untuk menyelaraskan, untuk mengikuti pemain-pemain yang dia miliki, untuk membantu mereka untuk bisa bergabung ke skuad Harimau Malaya saat FIFA kalender nanti bisa. Dan juga tentunya ini juga bisa berdampak pada mudah mengatur jadwal dari AFC. Kemudian juga transfer windows, kalau kita lihat bahwa tadi yang telah aku jelasin bahwa sejalan dengan kompetisi internasional. Tentu ada kekurangannya di mana cuaca di Malaysia ya, pada saat bulan Agustus hingga November tentunya sering terjadi hujan, tentu bisa mengganggu pertandingan seperti lapangan yang kurang baik, genangan-genangan air, kemudian juga lapangan akan menjadi licin,
tentunya akan menghambat perjalanan atau permainan dari sebuah tim yang akan bertanding. Kemudian juga potensi yang akan terjadi, yaitu tumpah tindih kalender negara, seperti ada Piala AFF, kemudian ada SEA Games dan lain-lain. Kemudian kekurangan yang terakhir tentunya ada adaptasi penonton dan sponsor yang terbiasa dengan jadwal lama. Tentunya ya, aku harapkan dengan adanya Liga Super Malaysia di bulan Agustus ini akan membantu dari skuad Harimau Malaya bisa memberikan hasil yang terbaik. Tetapi kalau kita lihat bahwa pertandingan dan tim yang ada di Liga Super Malaysia ini tidak mencapai 35 dari pertandingan. Oleh karena itu bagaimana caranya bisa untuk mencapai 35 pertandingan guna untuk menjaga pemain-pemain yang bermain di lokal atau bermain di Malaysia untuk bisa lebih fit lagi, sehingga jika nantinya mereka dipanggil ke skuad Harimau Malaya, mereka mendapatkan performa terbaik dan juga mendapatkan segi dari kualitas tubuh yang bugar. Oleh karena itu, aku sangat bingung terhadap pemilihan dari jadwal ini yang menyesuaikan FIFA, tetapi dengan tim yang menurutku tidak banyak dari 16, sedangkan di musim nanti Malaysia hanya mempunyai 14 tim. Tentunya Liga Super Malaysia memang semakin profesional di musim depan, dan tentunya ini juga menjadi langkah yang baik dari kemajuan Liga maupun Harimau Malaya atau tim nasionalnya. Tapi perubahan besar pasti ada tantangannya ya. Yang penting sekarang bagaimana MFL, FAM, klub dan pemain bisa mengatasi kekurangan ini dan membuat sepak bola atau bola sepak Malaysia menjadi lebih sempurna ke depannya. Jika kalian ada masukan, saran atau kritik atau pendapat lain terkait sepak bola Malaysia, terkait aturan-aturan yang sudah dilakukan oleh FAM, kalian bisa komen di kolom komentar. Jika kalian ada kritik atau masukan terkait videoku, kalian bisa komen di kolom komentar. Sekian pada pembahasan kali ini. I love you all, thank you, and bye-bye.